Oke, masuk, masuk, masuk. Bu Fitri, saya masuk. Tes aman ya. Aman. Cek satu. Sudah ready aja. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabar Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan webinar terkait dengan berbagi praktik baik dengan penyusunan modul ajar lintas mapel, teman-teman. Baik Bapak Ibu yang mungkin dirahmati Allah, pada kali ini insya Allah izinkan perkenalkan, nama saya adalah Dedi Irawan dan sebagai penyaji di sini adalah Bapak Abdul Qadir Jailani. Dan dalam kesempatan kali ini, di pagi hari ini, mudah-mudahan Allah selalu memberikan kebahagiaan kepada kita, dan mudah-mudahan Allah selalu memberikan rahmat hidayah kepada kita semuanya. Dan tak lupa juga tentunya Allah akan selalu memberikan rezeki yang melimpah. Amin. Semangat Bapak Ibu ya untuk memberikan apresiasi dalam kegiatan Kombel di pagi hari ini. Oke. Untuk selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan berbagi praktik baik? Yaitu adalah penyusunan modul lintas mapel. Nah, mari kita saksikan dan juga kita perdengarkan terkait dengan penjelasan tersebut. Oke, waktu dan tempatnya kepada Pak J atau Pak Dul. Monggo dipersilahkan. Baik, terima kasih Bapak Dedi atas pembukaannya yang cukup luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu? Hebat semua, Bapak Ibu guru SMK Negeri 1 Tapen, SMK Negeri sorry lupa, maklum orang Tapen. Di tengah kesibukan kita masih sempat ketemu di ruang maya untuk menambah pengetahuan, berbagi ilmu yang sempat kami terima waktu mengikuti workshop pengimbasan TEFA. Kebetulan Zoom hari ini Zoom tertutup hanya untuk warga SMK Negeri 1 Prajekan. Jadi saya lebih bisa santai, tidak deg-degan ini penyampaiannya. Terima kasih kepada Pak Kepala SMK Negeri 1 Prajekan yang sudah memberikan kesempatan dan waktu kepada kami untuk melakukan berbagi praktik baik untuk kepada rekan-rekan semua. Semoga ilmu yang kami dapat dari SMK Uringin kami tularkan dengan baik, artinya tidak ada yang kurang atau tidak ada kelebihan yang kami tambahi, sehingga bisa dimanfaatkan dan diterapkan di SMK Negeri 1 Prajekan. Baik, langsung saja kita tampilkan materi. Di sini saya akan lakukan share screen. Bentar. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah. Oke. Sudah Pak, terlihat. Jadi proyek kolaborasi lintas mata pelajaran di SMK. Jadi ini yang akan kita bicarakan hari ini. Semoga tidak ada yang protes kalau fotonya di sini kok MGMP Project IPAS. Karena memang yang kami sampaikan ini adalah materi yang kami dapatkan waktu pembahasan dari pemateri. Kebetulan yang disampaikan pemateri adalah materi ini. Jadi kita biar tidak ada penambahan dan kekurangan materi, yang saya sampaikan materi yang diperoleh dari pemateri waktu itu. Jadi
Ini adalah salah satu guru dalam MP Project IPAS. Baik, langsung saja. Sebentar. Nah, definisi operasional. Proyek lintas mata pelajaran adalah pengembangan pembelajaran berbasis proyek yang dirancang oleh beberapa pelajaran untuk mendukung proyek mata pelajaran kejuruan di SMK. Jadi maksudnya lintas mapel ini adalah mapel normatif adaptif diharapkan dapat berkolaborasi untuk membantu mensukseskan proyek yang diadakan oleh mapel kejuruan. Kenapa bisa begitu? Ya, mungkin Bapak ada yang bertanya, dasar hukumnya apa? Kenapa kami harus mengikuti atau mendukung proyek yang diadakan oleh produktif? Nah, dasar hukumnya pertama adalah Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024. Semalam sempat saya buka-buka, kalau tidak salah di pasal 29 itu disebutkan bahwa pengembangan kurikulum satuan pendidikan harus mengacu pada kebutuhan lingkungan dan karakteristik peserta didik. Nah, kebutuhan lingkungan ini yang dimaksud, jadi setelah lulus anak-anak nanti mau ngapain gitu. Jadi mungkin selama ini banyak terjadi mispersepsi, terutama dari guru mapel adaptif normatif yang mungkin waktunya banyak diminta atau disita oleh teman-teman produktif gitu. Akhirnya banyak CP yang tidak tersampaikan gitu. Nah, seperti yang pernah disampaikan oleh Bapak Waka Kurikulum kita yang terhormat Bapak Muhlis Abrianto, jadi pernah menyampaikan kalau kita menerapkan TEFA, Bapak Ibu guru adaptif normatif harus banyak ikhlas dan legowo. Karena mungkin banyak CP yang ada di kurikulum itu tidak tersampaikan. Jadi Permendikbudristek ini menyebutkan bahwa kita boleh mengabaikan CP yang tidak berkaitan dengan kebutuhan siswa di dunia kerja. Jadi kenapa begitu? Karena pada prakteknya saat produktif dijalankan banyak unsur-unsur pendukung yang perlu dimasukkan agar hasil produksi itu dapat maksimal. Saya kasih contoh, saya punya sebuah kasus yang cukup baru berkaitan dengan kegiatan di sekolah. Saya cari dulu filenya. Ini kebetulan contoh kasus yang masih sangat baru. Saya tampilkan, mungkin kelihatan di layar Bapak Ibu. Belum kelihatan ya? Bentar. Ini contoh segar sekali ini, contoh sangat segar sekali. Nah, ini adalah contoh hasil karya. Belum, Bapak. Belum terlihat? Sudah ya? Ada sebuah banner berwarna biru. Kalau mungkin kelihatan di layar Bapak Ibu yang saya tampilkan. Nah, itu adalah salah satu karya siswa kita di DKV. Kalau kita cermati judul pamflet di atas, calon pemilihan kandidat OSIS, ini yang bertanggung jawab, ini bukan guru produktif sepenuhnya. Jadi ini salah satu tanggung jawab guru bahasa Indonesia kalau kita mau masukkan. Kenapa? Anak-anak kita masih tidak bisa memilih kata yang tepat untuk digunakan. Nah, pada posisi seperti inilah kolaborasi lintas mapel dibutuhkan. Jadi misalkan dari teman-teman di kafe Pak Dedi atau Bu Hani atau saya sedang mengajarkan desain grafis, maka guru bahasa Indonesia bisa ikut serta dalam proyek itu, terutama dalam pemilihan dan penggunaan tata bahasa. Contohnya seperti itu. Jadi contoh kasus yang saya tampilkan ini sangat besar sekali peran guru bahasa Indonesia
dalam proses pembuatan pamflet seperti ini. Jadi pemilihan kata, pemilihan bahasa yang tepat agar pesan yang ingin disampaikan bisa diterima oleh audiens. Ini contoh kasus yang sangat nyata. Nah, dari situ kita bisa, mungkin Bapak Ibu sudah bisa menerima kenapa dibutuhkan kolaborasi lintas mapel. Selain ada regulasi yang memang sudah disiapkan oleh pemerintah tentang regulasi lintas mapel itu. Nah, ini tentang regulasi. Kita lanjut ke slide berikutnya. Kerangka dasar kurikulumnya ini, kerangka dasar kurikulum dan lain semacamnya. Bapak Ibu kalau membutuhkan Permendikbudristek bisa download nomor 12 tahun 2024 atau filenya saya punya, kalau ada yang membutuhkan nanti bisa saya share. Untuk melihat lebih jelas dasar hukumnya kita melakukan kegiatan ini. Nah, kita masuk ke karakteristik pembelajaran kurikulum merdeka. Karakteristik pertama pada pembelajaran kurikulum merdeka adalah memanfaatkan penilaian atau asesmen pada awal proses, saat proses dan akhir pembelajaran untuk memahami kebutuhan belajar peserta didik. Jadi itu dibutuhkan. Jadi kita harus tahu dulu yang dibutuhkan peserta didik itu apa. Jadi pembelajaran tidak hanya mengacu pada CP yang ada, tapi CP itu dibutuhkan atau tidak oleh siswa-siswi kita nanti di lingkungan dia akan terjun, di lingkungan masyarakat terutama di dunia kerja. Yang kedua, menggunakan pemahaman tentang kebutuhan dan posisi peserta didik untuk melakukan penyesuaian pembelajaran. Yang ketiga, memprioritaskan terjadinya kemajuan peserta didik dibanding cakupan dan ketuntasan muatan kurikulum. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi. Yang diprioritaskan adalah kemajuan peserta didik, bukan cakupan atau ketuntasan muatan kurikulum. Jadi kalau muatan kurikulum atau cakupan yang kita miliki terdapat 8 CP, tidak harus Bapak Ibu guru menyampaikan ke 8-8-nya. Jadi kita prioritaskan kemajuan peserta didik kita. Jadi misalkan kita pilih salah satu CP yang mungkin paling dibutuhkan. Misalkan pada di kafe CP yang dibutuhkan adalah fotografi. Selama peserta didik belum terlihat kemajuan, artinya pemahaman tentang CP itu, kita tidak dituntut untuk mengejar ke CP selanjutnya. Kalau CP-CP selanjutnya dianggap tidak terlalu signifikan perannya dalam kehidupan sehari-hari peserta didik kita. Jadi CP itu hanya acuan, bukan keharusan. Kemudian yang keempat, mengacu pada refleksi atau kemajuan belajar peserta didik yang dilakukan secara kolaboratif dengan pendidik lain. Jadi tetap yang menjadi acuan utama kurikulum merdeka adalah peserta didik. Kenapa disebutkan pembelajaran yang berbasis mengacu pada peserta didik, berfokus pada peserta didik. Jadi kita harus benar-benar memahami, mengikuti perkembangan kemajuan peserta didik. Jadi tidak dibenarkan kalau kita boleh istilahnya lebih tegas, mungkin bisa diharamkan guru itu mengejar ketercapaian CP kalau CP yang dibutuhkan peserta didik belum tuntas, belum dikuasai oleh peserta didik. Jadi kita bisa melakukan pengulangan-pengulangan agar yang dibutuhkan siswa benar-benar bisa diterima. Itu kalau versi kerasnya lah bisa dibilang. Nah, ini adalah mapel yang ada di SMK, jumlah jam yang ada per tahun 108 untuk adaptif normatif, rata-rata begitu. Bahasa Indonesia memiliki porsi paling banyak di sini, 144 per tahun. Hampir sama dengan matematika, bahasa Inggris, informatika. Nah, bagaimana kita melakukan kolaborasi lintas mapel? Langkah-langkah yang perlu kita lakukan, yang pertama, mapel kejuruan menganalisa capaian mata pelajaran kejuruan dan menentukan target hasil belajar setiap semester. Jadi pada proyek lintas mapel ini yang memang yang menjadi
pionirnya adalah mapel kejuruan. Jadi mapel produktif menjadi bisa dibilang pimpinan proyeknya. Jadi semua mapel yang ada yang mendukung proyek lintas mapel itu mengacu pada kebutuhan dari mapel kejuruan. Jadi setelah mapel kejuruan menganalisa CP-nya yang mau dijalankan proyek, baru kita menentukan proyeknya. Nah, setelah ditentukan proyeknya, baru diadakan analisa peran mata pelajaran lain untuk mendukung proyek kejuruan. Jadi saya misalkan sedang ada proyek untuk desain. Nah, yang kira-kira bisa masuk ke proyek saya itu mapel apa saja? Misalkan teman-teman perikanan lagi ada proyek mapel pengembangbiakan atau mapel pembesaran. Nah, yang dibutuhkan misalkan mapel matematika dibutuhkan untuk apa? Untuk penghitungan, misalkan kesempatan hidupnya kalau pada pembesaran, penghitungan padat tebar, penghitungan pemberian pakan misalkan. Itu bisa dimasukkan. Jadi mapel apa saja? Misalkan dibutuhkan juga mapel bahasa Indonesia untuk penata bahasaannya, dibutuhkan mapel fisika misalkan untuk mengukur kualitas air dan lain sebagainya atau IPAS. Dibutuhkan mapel IPAS, mapel PKK dan lain sebagainya. Jadi kita analisa, kita menentukan proyek, mapel apa saja yang bisa ikut bergabung dalam proyek kita. Yang keempat, menentukan alokasi waktu pengerjaan proyek. Yang kelima, membuat jadwal proyek. Yang keenam, setiap mata pelajaran yang terlibat membuat modul ajar. Jadi modul ajar tetap dibuat oleh semua guru mata pelajaran yang terlibat. Jadi selain mata pelajaran induk, mata pelajaran proyeknya yang nanti ada contohnya nanti akan kita bahas bersama. Baru setelah itu dilakukan pelaksanaan pembelajaran proyek. Salah satu contoh ini sepertinya dari SMK 2 proyek pembuatan double sandwich. Yang terlibat pertama tentu adalah produktif. Proyek pembuatan double sandwich ini. Mapel yang kedua yang terlibat di sini ada matematika. Proses CP-nya yang mungkin dimasukkan adalah menghitung porsi resep makanan menggunakan kaidah bilangan pecahan, perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan. Nah, ini dari contoh ini bisa kita lihat bahwa matematika di SMK itu CP-nya tidak harus tinggi selevel yang ada di CP kurikulum gitu. Jadi misalkan tunggunya sampai logaritma, matrik dan lain sebagainya. Kalau di jurusan itu tidak terlalu membutuhkan, maka itu tidak menjadi prioritas. Bukan berarti dihilangkan sama sekali, tapi yang diprioritaskan adalah yang dibutuhkan. Contohnya di sini yang dibutuhkan hanya menghitung porsi resep makanan, menggunakan kaidah bilangan pecahan gitu. Ini kemarin sempat ada share dari teman-teman yang produktif tata boga, ada kasus bahwa kadang siswa itu tidak bisa konversi satuan. Jadi misalkan di resep itu tertera penggunaan bahan dalam satuan miligram misalkan. Sedangkan bahan yang tersedia atau timbangan yang ada itu dalam satuan gram. Nah, kadang siswa itu tidak bisa memahami konversi seperti itu. Sehingga akhirnya kesulitan. Nah, disitulah peran guru matematika gitu. Kalau kita lihat mungkin itu tidak masuk dalam CP SMK karena satuan ukur itu mungkin levelnya di fase C atau fase D atau SMP levelnya gitu untuk satuan ukur. Tapi karena siswa kita membutuhkan, kita itu bisa masukkan gitu. Karena memang apalagi di tahun-tahun ini siswa yang kita miliki 2-3 tahun yang lalu sama sekali tidak masuk sekolah gitu. Jadi banyak ketinggalan materi-materi dasar yang harusnya mereka pahami. Kemudian yang ketiga bahasa Inggris. Misalkan di sini bahasa Inggris adalah mengidentifikasi adjektif yang digunakan dalam peralatan masak dan bahan membuat sandwich dalam bahasa Inggris dengan tepat.
Jadi bahasa Inggris di sini menggunakan penggunaan bahasa. Jadi mungkin di sini tidak ada CP-CP yang menggunakan tenses dan lain sebagainya, atau mungkin hanya diselipkan beberapa, tapi yang lebih diutamakan adalah yang mereka butuhkan saat membuat sandwich itu bahasa Inggrisnya seperti apa. Kemudian yang keempat, mapel informatika. Menyajikan produk sandwich dalam bentuk gambar dan video. Ini lebih kepada promonya. Jadi pada saat proyek yang lintas mapel ini, semua mapel bisa berkolaborasi dari proses praproduksi sampai pasca produksi. Yang kelima, contohnya di sini adalah proyek kipas, menjelaskan kandungan kalori dalam sandwich. Nah, ini menarik. Proyek kipas diminta untuk menjelaskan kandungan kalori dalam sandwich. Jadi satu sandwich berapa eh, jumlah kalori yang disajikan, sehingga kira-kira kalau dalam sehari kita butuh berapa banyak sandwich agar kebutuhan kalori kita dalam sehari terpenuhi, misalkan begitu. Itu peran proyek IPAS. Bahasa Indonesia, berkomunikasi secara lisan menggunakan bahasa baku sesuai kaidah bahasa Indonesia dalam presentasi makanan kontinental, yaitu sandwich. Nah, bahasa Indonesia berperan dalam memberi pembelajaran kepada siswa dalam hal presentasi hasil produk. Jadi di sini guru bahasa Indonesia mengajarkan cara presentasi yang baik dan benar. Mungkin juga bisa didukung oleh guru informatika dalam menyiapkan PowerPoint-nya. Jadi sangat banyak sekali peran guru adaptif normatif dalam proyek pengerjaan pembelajaran produktif. Yang ketujuh, pendidikan Pancasila. Membangun harmoni dalam keberagaman dengan menyajikan makanan kontinental. Nah, ini bisa diterapkan oleh guru pendidikan Pancasila. Berkaitannya dengan harmoni dan keberagaman. Kita lanjut. Ini struktur kurikulum. Mungkin nanti bisa dibaca dan dipahami. Jadi jumlah alokasi intrakurikuler, penguatan profil pelajar Pancasila, dan total JP per tahun. Elemen mata pelajaran proyek IPAS, dampak dari pembelajaran. Menambah kompetensi. Ini lebih pada proyek IPAS ya, karena materi yang disajikan ini adalah dari MGMP proyek IPAS. Nah, itu adalah pemaparan materi singkat tentang apa sih kolaborasi. Nah, apa sih kolaborasi lintas mapel dalam pembelajaran. Nah, kemudian di sini saya share lagi untuk melihat aplikasi nyatanya. Kita lihat contoh proyek yang sudah berhasil teman-teman tim TEVA SMK Prajikan kemarin buat di SMK Uringin. Kita lihat dan kita bahas bersama. Saya share dulu. Oke, sudah kelihatan ya? Perencanaan pembelajaran proyek kolaborasi SMK Negeri 1 Prajikan. Proyek yang diangkat kemarin kita bersepakat karena kebetulan waktu itu ada guru seni, guru PKN, dan guru bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang hadir. Kita mengangkat membuat mural sekolah anti kekerasan. Jadi kita sudah pernah melaksanakan pembuatan mural di sekolah. Nah, itu yang kita buat proyek kolaborasinya. Di sini alokasi waktunya 114 jam pelajaran. Rincian waktunya dasar-dasar desain komunikasi visual ada 36 jam pelajaran, seni budaya 6 jam pelajaran, PPKN 6 jam pelajaran, bahasa Indonesia 12 jam pelajaran, bahasa Inggris 12, matematika 12 jam, informatika 18 jam pelajaran, proyek IPAS 12 jam pelajaran. Jadi kalau di total ada 114 jam pelajaran. Mata pelajaran terkait, artinya mata pelajaran yang bergabung dalam kolaborasi lintas mapel ini ada produktif tentunya, kemudian pendidikan Pancasila,
seni budaya, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, informatika, dan proyek IPAS. Deskripsi proyek. Proyek dengan judul membuat mural merupakan proyek yang berisi serangkaian aktivitas peserta didik dalam membuat mural melalui tahapan persiapan, pembuatan produk, sampai pada pembuatan laporan produk yang dibuat. Proyek ini melibatkan beberapa mata pelajaran sekaligus, yaitu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, seni budaya, informatika, dan proyek IPAS. Rincian dari capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran yang bersesuaian adalah sebagai berikut. Jadi ini adalah bisa dibilang modul lintas mapelnya. Jadi nanti akan diturunkan menjadi modul tiap mapel. Jadi di sini disebutkan. Saya tidak naruh ke situ kalau di negeri soalnya banyak nilai. Mohon Ibu untuk Bu Riana. suaranya, Bu Riana. Ya, di Pak Yahya BHR. Bu Riana, Di kalau mohon di-unmute. Sekali lagi kepada Bapak Ibu, ya mohon di-unmute untuk suaranya. Di mute. Sorry, di-mute. Silakan, Mbak Ji. Oke, kita lanjut. Nah, pertama mata pelajaran sketsa dan ilustrasi. Jadi dari dasar-dasar desain grafis, CP-nya peserta didik mampu menjelaskan konsep dasar karya desain sketsa dan seterusnya. Kemudian TP-nya peserta didik mampu membuat konsep dasar karya dengan sketsa. Peserta didik mampu mempersiapkan alat dan bahan. Peserta didik mampu mewujudkan penyempurnaan sketsa. Peserta didik mampu mengilustrasikan karya yang akan dibuat. Ini dari dasar-dasar desain grafisnya. Ada komposisi dan tipografi, kemudian ada fotografi dasar. Jadi itu CP yang diambil. Kemudian dari seni budaya, CP yang diambil adalah peserta didik mampu menciptakan karya seni yang menunjukkan pilihan keterampilan medium dan pengetahuan elemen seni rupa, prinsip desain tertentu yang sesuai dengan tujuan karyanya dalam konteks ekspresi pribadi sesuai topik tertentu. Nah, itu ada CP. Kemudian TP-nya, seni budaya, itu ada 3 di sini. Peserta didik mampu memilih bahan dan teknik berkarya 2 dimensi. Peserta didik mampu membuat konsep karya seni rupa 2 dimensi. Peserta didik mampu menyelesaikan pembuatan karya 2 dimensi sesuai dengan tema yang ditentukan. Nah, kemudian PPKN atau Pendidikan Pancasila, di sini CP-nya adalah membangun harmoni dalam keberagaman, Bhinneka Tunggal Ika. Peserta didik membangun harmoni dalam keberagaman dengan menyajikan moral. Kemudian bahasa Indonesia, peserta didik mampu mengekspresi ungkapan sesuai dengan norma kesopanan dan dalam berkomunikasi, yaitu pada tahap berbicara dan mempresentasikan. CP bahasa Inggris, peserta didik membaca dan merespon berbagai macam teks seperti narasi, deskripsi, prosedur, eksposisi, rekon, dan report. Jadi, waktu proses siswa diminta membuat teks prosedur misalkan, atau memahami teks prosedur yang bentuknya dalam bahasa Inggris untuk dipraktekkan dalam pembuatan sandwich gitu. Pintu. Mapel matematika, CP-nya adalah peserta didik dapat menggeneralisasi sifat-sifat bilangan berpangkat, termasuk bilangan pangkat pecahan. Mereka dapat menerapkan barisan dan deret aritmetika dan geometri, termasuk masalah yang terkait bunga tunggal dan bunga majemuk. Jadi TP-nya peserta didik dapat menghitung harga satuan bahan pembuat mural. Jadi turunannya ke situ. Peserta didik dapat mengkonversi satuan ke satuan lain dalam menentukan banyaknya bahan pembuat mural. Jadi ini penting karena untuk menentukan, misalkan nanti diterapkan dalam dunia kerja, untuk menentukan harga sebuah produk itu dibutuhkan perhitungannya bahan-bahan. Jadi kalau
bahannya dalam liter, kalau kita gunakan dalam satuan mili, konversinya bagaimana? Jadi peserta didik harus paham itu. Nah, guru matematika yang masuk dalam ranah tersebut, gitu. Yang ketiga, peserta didik dapat menghitung porsi bahan menggunakan kaidah bilangan, pecahan, perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan. Mapel informatika, peserta didik memahami pemanfaatan media digital untuk produksi dan diseminasi konten, partisipasi, dan kolaborasi. Jadi pemanfaatan media digital, baik dalam proses maupun dalam promosinya. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menerapkan strategi algoritmik standar. Jadi tujuannya untuk membuat algoritma. Algoritma itu digunakan flowchart, diagram alur, pembuatan mural. Yang terakhir, mapel IPAS, CP-nya peserta didik mampu menerjemahkan data dan bukti dari berbagai sumber seperti tabel hasil, grafik, atau sumber data lain untuk membangun sebuah argumen dan dapat mempertahankan argumen tersebut dengan menjelaskan ilmiah, komunikasikan proses dan hasil, dan melakukan refleksi diri terhadap tahapan kegiatan yang dilakukan. TP-nya peserta didik mampu menjelaskan pencampuran warna. Itu saja. Jadi proses IPAS peserta didik mampu menjelaskan pencampuran warna. Jadi TP yang diambil sederhana sekali, tapi sangat sesuai dengan kebutuhan siswa dalam melakukan proyek. Melihat capaian pembelajaran yang dikolaborasikan, terlihat peran masing-masing mata pelajaran. Nah, dari sini peran-perannya dijabarkan. Jadi di sini akan bukan, kalau analisa saya dari penjabaran yang sudah ada ini, mapel-mapel adaptif dan normatif akhirnya tidak dipandang sebelah mata oleh peserta didik. Kalau selama ini kan kadang adaptif normatif oleh anak-anak SMK itu dipandang sebelah mata. Jadi misalkan ada nih siswa yang kadang bilang ngapain belajar bahasa Inggris, toh nanti ditambah nanti nggak pakai bahasa Inggris gitu, misalkan anak-anak perikanan bisa bilang begitu. Tapi kita masuk, kalau kita bisa menempatkan posisi CP kita sesuai dengan proyek yang ada, itu justru akan menguatkan. Jadi misalkan loh, tapi ditambah loh nanti kamu nanti akan ketemu pakan, kandungan pakan yang semua dalam bahasa Inggris gitu. Nah, dengan begitu kamu harus belajar bahasa Inggris yang dibutuhkan di dunia perikanan. Jadi gitu. Itu akan menguatkan posisi mapel produk adaptif dan normatif. Jadi anak-anak tidak hanya menganggap mapel produktif saja yang penting. Akhirnya begitu. Jadi dengan kolaborasi lintas mapel itu diharapkan semua mapel bisa mempunyai peran penting dalam membentuk hasil akhir dari produksi yang dilakukan di mapel produktif, hasilnya benar-benar maksimal gitu. Ini penjabarannya ke bawah. Masing-masing mapel akan punya peran dalam proses pembuatannya. Ini nanti juga bisa kita share. Nanti ini bisa sebagai acuan Bapak Ibu dalam menyusun penugasan, karena yang diinginkan dari agenda hari ini nanti akan bisa diterapkan di masing-masing jurusan untuk bisa membuat form perencanaan pembelajaran proyek kolaborasi seperti ini. Jadi ini nanti kita akan share untuk dijadikan acuan. Jadi Bapak Ibu tinggal menganalisa proyek apa yang akan digarap, dan kemudian setelah itu mapel apa aja yang akan digabungkan dengan CP-CP dan TP yang sesuai dengan proyek tersebut. Mungkin sampai di sini saja sementara pemaparan dari saya. Saya serahkan kembali kepada Bapak moderator. Mungkin ada sesi diskusi dan sebagainya. Terima kasih. Oke, baik. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada penyaji ya atau pemateri di sini Pak J atau Pak Dul. Alhamdulillah sangat luar biasa, menyajikan yang sangat signifikan, jelas, gamblang, dan insya Allah mungkin ini sebagai bukti bahwasanya kita melakukan apa yang dilakukan oleh SMK, salah satu SMK di SMK Bondowoso. Alhamdulillah pengimbasannya udah dapat nih. Jadi minimal di sini kita bisa memberikan sesuatu peradaban yang baru terkait dengan TEFA yang insya Allah akan kita lakukan di jurusan DKV. Oke, baik Bapak Ibu, hebat semuanya di sini. Ternyata saya scroll ke bawah, di sini ada Bu Yosi ya.
Alhamdulillah selamat bergabung Bu Yosi ya, mantan guru di KV SMK 1 Prajikan yang beliaunya sekarang ada di Lumajang. Baik Bapak Ibu ya, jadi kita berikan 3 pertanyaan ya untuk Bapak Ibu yang masih belum jelas atau mungkin ada di sini materi yang disampaikan oleh Pak Dul terkait materi tersebut mungkin bisa ditanyakan. Atau mungkin ada tambahan di sini, tidak menutup kemungkinan mungkin Bapak Ibu di sini memberikan suatu tambahan kepada kami apabila ada suatu tambahan-tambahan yang harus dilakukan. Monggo silakan Bapak Ibu yang ada pertanyaan di sini monggo dipersilakan. Jadi kita batasi 3 pertanyaan Ibu ya. Monggo silakan. Oke, masih belum ada pertanyaan di sini. Apa kira-kira mungkin Bapak Ibu semuanya di sini jelas ya pemaparan apa yang disampaikan oleh Pak J kepada Bapak Ibu semuanya? Kayaknya barusan Pak Erwin angkat tangan, Pak. Oke, siap. Siapa saja boleh nanya ke Pak Widodo, Pak. Tidak sanggup, ilmu saya tidak nyampe kalau sama Pak Widodo, kalah ilmu saya. Beliau senior jauh, PP. Siap, monggo silakan Pak Erwin. Pak Erwin silakan. Waktu dan tempat untuk Pak Erwin silakan. Oke, kalau mungkin nggak ada, mungkin yang lainnya Bapak Ibu, monggo dipersilakan Bu Sri. Oh iya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan oh iya Pak, Mohon saya maaf, bertanya saya Pak, gitu Pak ya. bolak-balik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Bu Sri. Oh ya, pertanyaan saya kan tadi di akhir disampaikan bahwa ini yang dibuat untuk mapel apa nih gabungan ya Pak, lintas mapel itu kan dari gabungan beberapa beberapa mata pelajaran normatif dan adaptif dan juga produktif. Yang ingin saya tanyakan, apakah pembelajaran ini hanya untuk salah satu proyek pengembangan TEFA saja, ataukah nanti pembelajarannya itu mengikuti jadwal pelajaran yang sudah disampaikan oleh sekolah? Itu bagaimana? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Sri di sini. Apa langsung dijawab bagaimana pemateri Pak J? Baik, untuk pertanyaan dari Bu Sri di sini, apakah di sini pembelajaran untuk proyek tersebut hanya untuk pengembangan TEFA atau dengan di sini mapel yang sudah berlaku sesuai dengan jadwal, begitu Bu ya? Oke, baik. Silakan Pak J, waktu dan tempat. Saya itu pelaksanaannya itu maksud saya pelaksanaannya itu apakah sesuai dengan sudah. Oke, bisa saya tangkap pertanyaannya, Bu. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi begini, mungkin saya ingatkan kembali apa itu TEFA. Jadi TEFA itu adalah pembelajaran industri yang diterapkan di sekolah. Jadi kalau di SMK itu kan ada TEFA, ada UP, ada apa lagi ya? PJBL. Jadi bedanya itu kalau UP itu adalah proyek menghasilkan produk, tapi tidak harus sesuai dengan kurikulum, tidak harus ada CP seperti APHPI, Garaproti itu bisa di UP, tapi tidak bisa masuk di TEFA atau PJBL. Kalau PJBL itu pembuatan proyek yang menghasilkan barang atau jasa sesuai dengan kurikulum, tapi tidak menghasilkan keuntungan, artinya tidak untuk komersil gitu. Jadi hanya sekedar untuk proses pembelajaran. Sedangkan TEFA itu adalah proses pembelajaran yang menghasilkan barang sesuai dengan CP atau kurikulum yang ada dan menghasilkan produk dan jasa yang bisa diperjualbelikan, mendatangkan keuntungan. Jadi sama persis kayak industri gitu. Nah, kemudian pertanyaan Bu Sri tadi, apakah ini proyek lintas mapel itu diterapkan, mungkin kalau saya tidak salah tangkap pertanyaannya, ini diambil sekali proyek itu atau dimasukkan ke dalam jadwal pelajaran yang ada di sekolah gitu. Nah,
tergantung dari proses pembelajaran yang diambil sekolah. Sekolah ada yang menggunakan sistem blok, ada yang menggunakan semi blok gitu. Jadi tadi di proyek lintas mapel yang kita contohkan, mungkin saya share lagi biar lebih jelas di sini. Nah, pada form ini tadi disebutkan di bagian atas jam pelajaran masing-masing mapel yang berperan. Nah, di sini seni budaya 6 jam pelajaran, PPKN 6 jam pelajaran, yang totalnya 114 jam pelajaran. Nah, nanti Bapak Ibu guru non produktif, adaptif, normatif itu bisa menggunakan jadwal masing-masing. Jadi sejumlah jam pelajaran yang sudah disepakati ini untuk mengajarkan materi yang terkait dengan proyek yang sedang jalan gitu. Jadi tidak harus memaksakan, jadi misalkan blok nih 2 minggu gitu. Kalau misalkan sekolah menggunakan blok ya bisa kita gunakan sistem blok. Artinya di sini sudah dibagi masing-masing guru punya jatah berapa jam dalam proyek ini. Jadi kalau kita menggunakan jadwal seperti yang kita miliki sekarang di sekolah, jadi misalkan 6 jam pelajaran seni budaya itu dibutuhkan 3 kali pertemuan dalam proyek ini. Berarti kalau seminggu hanya 1 kali pertemuan, berarti materi yang dibutuhkan untuk mendukung proyek ini dari seni budaya nanti diajarkan selama 3 minggu itu, 3 kali pertemuan, masing-masing 2 jam pelajaran, bisa begitu. Jadi ini fleksibel sesuai dengan kesepakatan dan alokasi waktu yang sudah disepakati. Jadi kalau dari contoh ini itu masing-masing mapel sudah punya jatah jam pelajarannya. Ini tinggal menyesuaikan dengan jadwal masing-masing sehingga di akhir program ini begitu menghasilkan karya, semua mapel ini sudah selesai dan masuk ke dalam karya yang dihasilkan atau produk yang dihasilkan. Jadi produk yang dihasilkan setelah menghasilkan produk, masing-masing peserta sidik sudah menerima CP-CP itu dan mencapai TP yang sudah ditetapkan. Jadi selama 114 jam pelajaran ini, semua siswa sudah mencapai TP yang diinginkan dari masing-masing mapel itu. Mungkin itu jawaban saya, Bu. Oke, baik. Terima kasih pada penyaji atau pemateri di sini Pak Dul yang sudah menyampaikan dengan gamblang dan sangat jelas terkait dengan pertanyaan yang disampaikan oleh Bu Sri. Oke, bagaimana Bu Sri? Saya kembalikan pada panjenengan terkait dengan jawaban yang disampaikan oleh Pak Dul. Sebelum pada penanya kedua. Oke, kalau tidak ada di sini ada pertanyaan kedua nih ya. Mungkin tadi Bu Suranti ya. Bu Suranti. Silakan Bu Suranti. Oke, baik Bapak Ibu, kalau misalnya masih tidak ada lagi atau terpental atau mungkin yang lain Bapak Ibu guru yang hadir pada kesempatan di pagi hari ini. Bapak silakan jika ada pertanyaan langsung disampaikan saja. Oke, Pak Widodo tunggu dulu Pak Widodo ya. Pak Widodo tunggu dulu Pak Widodo ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan karena agak kurang paham. Begini, kalau untuk guru kejuruannya kan tentunya sudah memiliki proyek ya. Proyek seperti tadi itu misalnya mural yang mural 2 dimensi dan macamnya. Nah, lalu kemudian dari teman-teman guru mapel yang lain yang kemudian berkolaborasi tentunya memilah CP-CP yang kemudian bisa masuk atau sesuai dengan CP di proyek tersebut. Ya, yang ingin saya tanyakan di masing-masing mapel itu tentunya juga ada CP-CP lain selain dengan apa yang ada masuk dalam proyek tersebut. Apalagi kalau kemudian guru mapel lain tersebut misalnya matematika misalnya selain mengajar di DKV juga mengajar di jurusan lain. Nah, lalu apakah untuk
modul ajarnya itu disesuaikan dengan masing-masing jurusan atau masing-masing proyek atau bagaimana untuk modul ajar dari guru-guru tersebut? Terima kasih itu Pak pertanyaan dari saya. Oke, baik. Terima kasih Pak Widodo yang sangat luar biasa ya, yang memberikan suatu bobot pertanyaan luar biasa. Terima kasih Pak Wid. Jadi ini pertanyaan dari Pak Widodo untuk Pak Dul sebagai pemateri, apakah bisa di sini masing-masing mapel atau mungkin sorry, modul ajar ya, modul ajar. Jadi dari masing-masing mapel tersebut. Mungkin bisa menangkap dari apa yang ditanyakan oleh Pak Widodo tadi. Baik, terima kasih Pak Widodo. Pertanyaannya sebenarnya bukan pertanyaan. Pak Widodo, saya yakin hanya untuk meramaikan suasana atau ngetes ya. Pak Widodo sebenarnya sudah tahu dengan jelas jawabannya. Pak Widodo seorang pembelajar sangat aktif. Jadi hal-hal seperti ini sudah bisa dikuasai dengan baik sebenarnya. Jadi kalau sepemahaman saya untuk guru mapel non produktif, adaptif normatif dalam hal pembuatan modul. Jadi proyek ini tadi di awal disebutkan bahwa ini mengacu pada kurikulum merdeka yang menitik beratkan pembelajaran pada kebutuhan siswa. Jadi ketika guru adaptif normatif berbenturan dengan kepentingan sebuah proyek di mapel produktif, tapi dia juga punya tanggung jawab untuk menyampaikan CP lain, mungkin di kelas lain juga gitu. Bagaimana solusinya, Kak? Mungkin ini memang menjadi sebuah beban baru. Jadi akhirnya guru adaptif normatif akan punya kewajiban tambahan untuk membuat begitu banyak modul pembelajaran terkait dengan proyek yang diadakan salah satu jurusan. Jadi misalkan dalam hal ini, salah satu contoh di sekolah kita, misalkan yang sedang ada proyek DKV, sedangkan di mapel lain, di jurusan lain tidak ada proyek. Jadi maka guru adaptif normatif itu harus menyiapkan modul yang dibutuhkan di proyek yang sedang dilakukan DKV. Jadi kebutuhan di DKV untuk menunjang proyeknya itu CP dan TP-nya apa saja. Kemudian di jurusan lain yang kebetulan tidak ada proyek, yang menyesuaikan modulnya dengan kurikulum yang dibutuhkan di jurusan itu. Jadi meskipun tidak ada proyek, tapi tetap pembuatan modul oleh guru normatif dan adaptif sebaiknya memang tetap mengacu kepada kebutuhan siswa di lapangan nantinya, artinya di dunia kerja dan dunia industri. Jadi SMK pada kurikulum merdeka ini memang diharapkan menitik beratkan pembelajarannya kepada kebutuhan siswa di dunia kerja maupun dunia industri. Jadi kita tidak dituntut muluk-muluk untuk menyampaikan semua CP yang ada kepada siswa, ditumpahkan semua, sedangkan siswa tidak terlalu membutuhkan. Akhirnya nanti ujung-ujungnya malah kita akan diacukan oleh siswa. Ngapain belajar ini? Kalau toh nanti saya kerja tidak butuh seperti ini. Itu kenapa diagendakan lintas mapel, tujuannya ya seperti itu. Gitu. Jadi mungkin itu sedikit penjelasan dari saya seperti pepatah. Jawaban saya kepada Pak Widodo ini seperti menggarami lautan sebenarnya. Sebenarnya hanya sedikit ilmu saya di tengah luasnya ilmu yang dimiliki seorang Pak Rudialis Triwidodo. Begitu Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Pak J sebagai materi. Bagaimana Pak Widodo? Intinya di sini itu adalah menyesuaikan. Jadi tidak semua CP itu kita masukkan terkait dengan itu. Maka yang penting atau mungkin poin-poinnya saja di sini untuk memadukan link and sebentar Pak, sebentar. Saya moderator di sini Pak. Mohon maaf Pak, mohon maaf. Jadi link and match tentang Budi. Ya, nah ternyata memang dibutuhkan. Jadi apa yang menjadi kesesuaian di Dudi itu yang kita ajarkan, ya sesuai dengan apa yang menjadi pemahaman kita. Jadi nggak usah muluk-muluk katanya Pak Ji, nggak usah muluk-muluk. Jadi apa yang disesuaikan di Dudi kita sesuaikan dalam pembelajaran siswa yang ada di sekolah kita. Baik, terima kasih. Selamat Pak Wid. Ya, saya setuju Pak dengan apa yang disampaikan oleh Pak J dengan Pak Dedi. Jadi siap.
dicari TP yang kira-kira memang sesuai gitu aja. Jadi tidak harus semuanya harus terpenuhi gitu. Karena yang terpenting adalah yaitu tentang kemajuan dari kompetensi siswa. Jadi bukan pencapaian target kurikulum gitu. Saya kira saya setuju dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Haji maupun Pak Dedi. Terima kasih. Terima kasih, keren ya. Kita beri apresiasi, aplaus untuk Pak Rudalis Widodo. Oke. Terima kasih Pak Widodo. Alhamdulillah pada saat ini kesempatan ini sudah memberikan intinya di sini sudah sevisi ya apa yang disampaikan oleh Pak J ya tentang materi ini intinya nggak muluk-muluk. Jadi butuh aja kesesuaian di sini link and match Budi dan kita. Oke, terima kasih. Untuk pertanyaan terakhir mungkin Bapak Ibu hebat di sini silakan. Monggo Bapak Ibu. Ada pertanyaan terakhir di sini yang ketiga. Saya Pak. Siap. Oke, terima kasih Pak Beni. Monggo, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya sudah diberikan Pak. Saya mohon Suaranya putus-putus, Pak. Halo Pak Beni, untuk suaranya putus-putus Pak Beni. tanya terkait tugas yang di-share tadi sama Bu Dedusan, kita tindak Pak Beni, untuk suaranya putus-putus dan untuk pertanyaannya bisa diulangi kembali Pak Beni. Halo, Pak Dedi? Pak Ya, Dedi siap. sudah mendengar suara saya? Ya, sudah. Apa masih putus-putus, Pak? Siap, tidak. Saya lanjutkan. Baik. Terkait tugas proyek lintas Mapel, di sini saya ingin bertanya, Pak. Terkait penentuan masing-masing mata pelajaran yang ingin kita gabungkan atau kita kolaborasikan di antar Mapel. Soalnya gini kan, kalau 4 jurusan pasti butuh Mapel yang namanya Bahasa Indonesia atau Informatika. Nah, kami butuh trik atau jembatan bagaimana caranya untuk membagi waktunya, Pak. Takutnya gini, ada guru Bahasa Indonesia atau Informatika sudah diskusi dengan kita yang jurusan MPLB, juga dibutuhkan di jurusan lain. Oh, saya masih di jurusan MPLB, jadi nggak boleh gini. Sedangkan kan Bahasa Indonesia itu kan juga beberapa guru saja. Kalau setahu saya di sini cuma Bu Nevi atau Bu Nafis. Nah, mungkin itu, Pak. Kemudian cara membagi waktunya dan lain sebagainya. Mungkin itu saja, Pak, yang ingin saya sampaikan, ingin saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini pertanyaan dari sahabat yang baik, terima kasih apa yang disampaikan oleh Pak Beni ya. Pertanyaannya sangat luar biasa sekali di sini. Jadi pertanyaan tersebut itu terkait dengan trik untuk membagi waktunya. Itu bagaimana? Sedangkan dari guru bahasa Indonesia sendiri mungkin di sini hanya ada beberapa. Nah, bagaimana untuk membagi waktu tersebut? Silakan waktu dan tempat kepada pemateri Pak Dul untuk menjawab pertanyaan dari Pak Beni. Terima kasih Bapak Moderator. Baik Pak Beni, jadi bagaimana menjembatani keterbatasan guru? Jadi sebenarnya ini pertanyaannya kurang lebih hampir sama dengan pertanyaan Bu Sri tadi di awal. Jadi terkait penjadwalan. Kebetulan kita menggunakan jadwal yang tidak blok, jadi justru lebih mudah. Jadi Bapak Ibu guru tinggal mengajar sesuai jadwal yang sudah ada, yang sudah dibuat oleh kurikulum. Jadi misalkan jam 1-2 nih ngajar di kelas 11 DKV, guru bahasa Indonesia. Kan tidak mungkin punya jam yang sama di kelas lain, karena jadwalnya sudah diatur. Jadi nanti
di DKV ya materi yang sesuai dengan proyek DKV. Begitu jam 3.4 dia punya jadwal di MPLB gitu misalkan. Dia pindah di jam 3.4 di MPLB mengajarkan CP yang sesuai dengan proyek yang sedang ada di MPLB gitu. Justru lebih mudah bagi kita yang tidak menggunakan sistem blok. Kalau kita menggunakan sistem full block, justru mungkin agak kesulitan karena nantinya kalau full block pasti ada guru-guru yang mungkin butuh siasat lebih untuk mengatur waktunya. Tinggal mungkin bergantian dengan guru produktif dan guru yang lain. Tapi kalau kita menggunakan jadwal yang seperti yang ada, justru saya pikir akan lebih mudah. Jadi karena sudah ada penjadwalan, penyampaian materinya ya tinggal disesuaikan dengan jadwal yang sudah ada itu. Yang penting target dalam 2 atau 3 minggu proyek yang sudah ditetapkan itu nanti TP-nya sudah tercapai. Mungkin itu Pak Beni. Baik, terima kasih kepada Pak J ya. Bagaimana kita kembalikan pada saudara kita Pak Beni? Terima kasih Pak J atas jawaban. Oke, baik. Terima kasih. Masih ada waktu, Bu Fitri. Ada satu pertanyaan lagi mungkin kita tambahkan? Oke, baik. Baik, kita sesuaikan dengan kesepakatan ya teman-teman ya. Jadi ada satu pertanyaan lagi untuk Bapak Ibu, monggo yang masih bingung terkait dengan modul tersebut atau sebagai apa ya, dari tema ini adalah berbagi praktik baik. Namanya berbagi praktik baik, segala yang baik-baik mudah-mudahan untuk kita semuanya. Monggo silakan Bapak Ibu. Ada ya, silakan Bu Suranti Ningsih. Halo Bu Suranti. Ya, Pak. Dengar, Pak, suaranya, Pak. Jelas. Jelas. Oh iya, ini tadi ya, ini menyambung aja. Yang Gambarnya kok nggak ada, Bu? Kenapa? Lanjut, monggo lanjut. Ya, nah ini menyambung aja yang barusan tadi. Apakah sistem blok atau tidak? Mungkin kan kemarin sebenarnya sebelum-sebelumnya ada yang namanya tim teaching ya, Pak. Tim teaching. Jadi bisa nggak itu tadi kan maksud saya mungkin bisa menjadi tim teaching. Jadi blog itu dibuat tim teaching dalam pembelajaran kayak gitu. Kira-kira itu bisa masuk nggak gitu? Oke, sudah Bu Ranti? Udah, ya itu aja Pak. Ya, cukup ya, nggak usah nambah ya. Baik, untuk Pak J langsung bisa dijawab di sini, yaitu adalah tim teaching itu akan bisa untuk dibuat sebagai sistem blok. Terima kasih. Terima kasih Ibu Surati Ningsih. Kalau tadi dengan Pak Widodo saya menggarami lautan, ini menggarami samudra ini saya. Sudah CGP yang sudah hampir selesai, MPD pula kan. Ini menggarami samudra saya kalau menjawab Bu Suranti. Pertanyaan yang saya tangkap dari Bu Ranti tadi cukup menarik tentang tim teaching, apakah bisa dimasukkan? Sebenarnya kalau pertanyaan Bu Ranti bisa dimasukkan atau tidak, itu tergantung kita mau memasukkan atau tidak. Kalau kita mau memasukkan pasti bisa dimasukkan gitu. Kalau kita tidak mau memasukkan sampai kapanpun tidak akan masuk-masuk gitu. Kata kuncinya itu. Jadi kalau kita mau menggunakan sistem blok yang kebetulan di sekolah kita belum diterapkan, kita tinggal ya itu tadi tergantung kita mau memasukkan atau tidak. Saya pikir bisa saja selama walaupun terbatas gurunya, jadi misalkan mungkin terkait dengan pertanyaan Pak Beni keterbatasan guru adaptif normatif itu bisa tidak diakali gitu. Saya rasa bisa saja kita tinggal mensiasati, kita punya tim kurikulum yang cukup hebat untuk bisa mensiasati pengaturan waktu sehingga masing-masing guru bisa berkolaborasi di berbagai program keahlian dan tetap bisa berjalan dengan dinamis di program keahlian yang lain. Saya pikir itu, Bu. Tetap kata kuncinya kita mau memasukkan atau tidak. Terima kasih, Bu Ranti. Oke, bagaimana Bu Suranti? Ya, cukup Pak. Oke, intinya di sini memasukkan Bu ya. Kolaborasi ya. Bukan. Kolaborasi Pak, bukan memasukkan. Oke, just kidding aja ya. Baik, terima kasih Bu Ranti serta Bapak Ibu hebat semuanya di sini telah nimbrung menjadi satu
sehingga suasana di sini bisa cair. Terkait dengan di sini adalah berbagi praktik baik di sini ya. Tentunya kita yang baik-baik saja, berpositif thinking, jangan sampai negatif thinking, sehingga kebutuhan apa yang disampaikan pada kita kepada anak-anak itu adalah betul-betul hal-hal yang positif. Begitu. Baik Bapak Ibu semuanya, di sini kita akan simpulkan dengan apa yang sudah disampaikan oleh penyaji ya. Insya Allah di sini apa yang disampaikan tadi itu adalah bermanfaat untuk kita semua demi untuk membangun SMK Negeri 1 Krajikan Bondowoso ke depannya. Tentunya kita mempunyai suatu hal atau mungkin mempunyai angan-angan bahwasanya SMK 1 Krajikan ke depannya itu bagaimana. Yuk kita dari dalam kita harus memperbaiki sehingga suatu saat SMK 1 Prajikan bisa berkibar kembali. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan simpulkan dari apa yang disampaikan ya dari penyaji tadi terkait dengan kolaborasi atau mungkin terbaik dengan praktik baik tersebut ya. Bahwasanya kolaborasi guru di sini adalah menyusun modul lintas penyusunan modul lintas mapel di sini membutuhkan kolaborasi antar guru dari berbagai bidang studi. Hal ini membantu menciptakan pembelajaran yang integratif ya, relevan dan mendukung perkembangan. Pendekatan di sini interdisipliner, yaitu adalah modul lintas mapel mendorong pendekatan tersebut di mana berbagai konsep dari mata pelajaran yang berbeda dapat saling menghubungkan atau menterkaitkan satu sama lainnya. Penguatan kompetensi dasar dengan mengintegrasikan beberapa mata pelajaran dalam satu modul, siswa dapat mengasah berbagi kompetensi dasar secara bersama. Terus juga di sini yang paling akhir di sini adalah fleksibilitas pembelajaran. Modul ajar di sini adalah lintas mapel, itu adalah memberikan fleksibilitas dalam metode pengajaran, yaitu adalah memungkinkan guru untuk membangun berbagi pendekatan seperti proyek kolaboratif. Sehingga di sini bahwasanya di sini adalah sangat membutuhkan, yaitu adalah link and match ya antara kita sebagai guru produktif atau juga guru normatif dan adaptif. Jadi kita nggak boleh ego. Di saat kita dibutuhkan, yuk kita saling berbagi di sini. Jangan sampai, oh ini jamku, ini harus begini, begitu, dan seterusnya. Itu nggak boleh. Jadi di mana kita membutuhkan, insya Allah mungkin dari Bapak Ibu, di sini saling mendukung dan juga saling membangun. Itu adalah dasar kekuatan kita. Baik, Bapak Ibu, ada salah satu mungkin beberapa yang mungkin ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya, bahwasanya sebentar Bapak Ibu ya. Apa yang disampaikan oleh Bapak pendidikan kita yaitu adalah Ki Hajar Dewantoro ing ngarso suntulodo ing madya mangun karso tutwuri handayani. Oke, demikian dulu semuanya Bapak Ibu, hebat semuanya di pagi hari ini. Mudah-mudahan kita sehat, bisa membangun dan juga bisa berjuang untuk anak didik kita khususnya di SMK Negeri 1 Prajikan Bondowoso. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo.